Kita akan bincang dulu dengan Bang Ihsanuddin Nursi tentang Hang Heng Hong di negeri Indonesia ini. Oh, sudah masuk Bang Fahri. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah khair. Her, mudah-mudahan ya. Oh, nampaknya Amin, kita amin. sedang berduka nih karena ada isu juga hari ini Rumah Sakit Indonesia terbakar. Tapi kita sedang konfirmasi ini, Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, duka kita untuk masyarakat Iya. Palestina juga kita akan bahas nanti mungkin di tengah bincang kita. Tapi apa yang Bang Ihsanuddin Nursi melihat setelah kabinet ini terbentuk? Kalau kata Bang Gigin ini bilang dari pembohong satu pindah ke yang lain, tapi apakah demikian? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan ketika banyak banget ini menteri yang bertaburan di di hari-hari ini. Kabar lain, tingkat kelaparan Indonesia dapat ranking nomor 3. Ini juga menjadi sebuah, kok bisa begitu gitu Bang. Negeri yang katanya gemah, ripah, lok jinawi. Nah, belum lagi kisah-kisah lainnya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa ungkap dari berbagai berita-berita yang bertebaran di hari-hari ini? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, mohon maaf nih pagi-pagi gini membawa kabar yang nampaknya akan kita dengar para pendengar dari seorang pakar yang akan melihat. Juga ada berita Menteri Luar Negeri baru ini Sugiono namanya itu pergi ke Rusia. Akankah kita menjadi anggota BRICS? Nah, atau cerita tentang parlemen yang terjadi tukar guling berbagai kisah. Barusan saya bacakan berita dari Bahlil tentang belak-belakannya beliau. Nah, tafadhol Bang Ihsanuddin Nursi. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Subhanaka ilmalana ilma alam tanah innaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama soal Global Hunger Index. Ini penting karena negeri yang luasnya luar biasa ini ternyata diukur oleh pihak luar sebagai menderita kelaparan. Lalu menurut Global Food Security Index ini juga kita bisa lihat skor kita cuma 60,2. Sementara rata-rata global 62,2 dan rata-rata Asia Pasifik pun 63,4. Dan dari perspektif korupsi kita juga kalah dibanding Botswana, Rwanda dan lain-lain gitu. Negara-negara Afrika. Jadi kalau kita lihat situasinya begitu, bagi mereka yang merasa terima kasih Jokowi karena Jokowi sukses, itu berdasarkan statistik yang ada di dalam negeri gitu ya, tapi ternyata statistik pihak luar menunjukkan lain gitu. Maka pertanyaannya, angka mana yang kita percayakan gitu pertanyaan, supaya kita tidak langsung ikut-ikutan beberapa pihak yang memvonis Jokowi gagal atau Jokowi sukses gitu kan. Lalu nanti apakah ini kabinet yang melanjutkan atau kabinet yang memang punya warna tersendiri dalam menyahuti. Dalam dunia akademik, ketika kita tidak punya angka sendiri atau research sendiri tentang itu, maka kedua-duanya patut kita terima. Jadi angka yang muncul dari Global Hunger Index, angka yang muncul dari Global Food Security Index harus kita terima. Tapi ketika kita bandingkan dengan keberhasilan yang dibangun oleh BPS, misalnya tentang menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran, tapi pada saat yang sama juga muncul angka deflasi 5 bulan berturut-turut, muncul angka menurunnya kelas menengah, gitu, muncul kesulitan pihak-pihak bawah akan likuiditas, yang istilah saya di Rasil sejak
sejak beberapa tahun lalu bahwa orang bawah punya kesulitan likuiditas gitu, likuiditas kering gitu ya kan. Mantap, makan tabungan terus. Iya, makan tabungan terus. Itu pun kalau ada tabungan. Itu pun kalau ada tabungan. Kan yang jumlah pemilik tabungannya 100 juta, yang sampai dengan 100 juta ke bawah merosot terus, sementara yang 5 miliar ke atas naik terus kan gitu. Jadi maka sikap kita adalah satu angka memang harus dikonfirmasi dengan angka lain. Nah, angka-angka yang muncul dari bidang ekonomi, misalnya tentang penurunan kelas menengah, hancurnya kelas menengah bawah, lalu deflasi, lalu munculnya soal hancurnya daya beli, turunnya purchasing manager index gitu kan, tingginya Gini rasio, itu mengkonfirmasi data-data dari Global Food Security Index dan Global Hunger Index. Artinya angka BPS menjadi tidak relevan dibanding dengan angka-angka di bidang lain gitu, di bidang bagaimana kita mengukur tentang purchasing manager index, bagaimana kita mengukur tentang penurunan kelas menengah, tingginya Gini rasio, hancurnya daya beli gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa angka BPS nggak bisa kita terima. Dalam bahasa yang lain, suka tidak suka, setuju tidak setuju, infrastruktur yang dibangun akhirnya memang tidak ya kan, tidak bisa dibilang sebagai sebuah bentuk kesuksesan gitu kalau kita ngelihatnya begitu. Lalu kenapa sekarang kita sampai kelaparan kayak gitu ya? Karena kemarin fokusnya adalah membangun jalur distribusinya, dalam hal ini infrastruktur, kan itu sarana dalam rangka Logistic Performance Index, yang memang Logistic Performance Index-nya membaik. Tetapi ketika kita bilang Logistic Performance Index-nya membaik, saat yang sama biaya logistiknya cuma turun 0,5% dan kalah bersaing dengan negara tetangga. Jadi gimana tuh? Membaik nggak? Padahal sudah habis-habisan dengan utang segala macam ya, begitu ya. Ditambah lagi dengan tadi ngebangunnya berkali-kali saya menyampaikan ke berbagai kalangan tentang biaya pembangunan infrastruktur itu strukturnya gimana? Berapa APBN, berapa BUMN, berapa swasta kan? Dalam cerita 2014 ke 2019 gitu ya, kekuatan negara masih lebih baik, sementara kekuatan korporasi masih lebih kecil. Jadi 52-48 lah kalau kita mau bilang gitu ya. Tapi begitu masuk 2019-2024, itu kan diserahkan ke korporasinya jauh sekitar 62%. Kekuatan negaranya cuma 38%. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur itu dia tidak lagi berbentuk kuasi yang dominan dalam rangka layanan publik, tapi sudah dalam bentuk layanan komersial. Kalau sudah bentuk layanan komersial, ya harganya komersial. Maka Anda bisa lihat terus, jalan tol naik terus harganya gitu. Naik terus, nggak peduli dia gitu. Lancar, nah itu yang kantong lancar juga ya. Walaupun kualitasnya juga belum tentu bisa dijamin membaik kan. Kan ada beberapa jalan tol yang, misalnya jalan tol Palimanan yang paling sering itu diperbaiki itu, ya kan? Diperbaiki berkali-kali. Begitu juga beberapa jalan tol yang lain gitu ya. Nah, bahkan ada yang baru dibangun terus ambruk. Saya lupa itu di mana itu. Jadi artinya kalau kita ngambil cerita kabinet, ini kan relasinya dengan kabinet sekarang. Kabinet sekarang mau melanjutkan apa dengan catatan-catatan ekonomi seperti itu? Belum lagi kalau kita bicara soal menurunnya indeks demokrasi, yang saya tidak ingin mengutip itu, tapi buat saya soal bagaimana keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial kan rendah. Social trust kita rendah. Kalau kita bicara social trust rendah, keamanan, keamanan hubungan sosial rendah, itu berarti berantakan di lingkungan politik gitu. Kalau kita mau lihat itu. Jadi dalam perspektif pangan, dalam perspektif hubungan sosial, begitu juga masuk ke dalam hubungan energi, kan makin hari makin turun produksi dalam negeri. Sekarang cuma tinggal 600.000. Sampai ada seseorang yang acap kali asik pada kekuasaan dan selalu menempel pada kekuasaan, baru-baru ini
sudah ikut-ikutan track tentang tentang kedaulatan energi. Kaget saya. Saya nggak sebut siapa. Pokoknya setiap kekuasaan dia nempel aja. Ada aja pokoknya kayak gitu. Memang jenderal sih itu, tapi ya begitulah gitu. Begitulah kelas orang Indonesia gitu ya. Ya. Sekarang di mana ya, lanjut. Sekarang gimana? Ya, itu Indonesia ini mau coba-coba. Hari ini kan mereka kumpul di Rusia untuk pertemuan BRIC. Itu strategi apa yang akan dilihat itu? Akankah ada perubahan dari yang lama atau memang benar berlanjut gitu? Saya akan mengutip pernyataan Prabowo Subianto sebagai presiden. Kami tidak ingin diganggu dan kami tidak ingin mengganggu. Jadi 1000 kawan terlampau sedikit, 1 musuh terlampau banyak. Patah lama kan gitu dia bilang. Iya, gitulah. Jadi dia ingin tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Kalau bebas artinya dia tidak dalam tekanan ideologi manapun, tapi balik pada ideologi sendiri gitu ya. Lalu aktif itu artinya ikut mengusung perdamaian. Ikut mengusung perdamaian dimanapun, karena ikut mengusung stabilitas, ikut mengusung kebaikan bagi kesejahteraan dunia, gitu. Global prosperity istilahnya, global prosperity. Nah kalau struktur berpikirnya begitu, maka kehadiran di Rusia sesungguhnya dalam konstruksi mengimbangi bagaimana Indonesia mendaftarkan diri ke OECD dan sudah diterima, dan itu dibangga-banggakan oleh Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian Joko Widodo dan sekarang sebagai Menko Perekonomian Prabowo Subianto. Dan itu dibangga-banggain loh. Iya, betul. Saya ingat banget dia bangga gitu dengan menyatakan kita sudah diterima sebagai anggota OECD, dan dia lupa bahwa sesungguhnya dolar adalah senjata kan. Istilah ceramah saya dalam ceramah saya di mana-mana, dolar as weaponized gitu. Dolar sebagai sebuah senjata gitu. Kan mestinya sebagai menteri paham dong konstruksi ekonomi politik nilai tukar. Jadi tidak sekedar kita bicara tentang nilai tukar berdasarkan harga relatif dan berdasarkan harga mutlak, nggak bisa begitu mikirnya teori nilai tukar, teori currency-nya gitu pemikiran. Tapi harus kita lihat bahwa nilai tukar sebagai bagian dari ekonomi politik untuk menjajah sebuah negeri gitu. Melihatnya misalnya gitu. Nah, kemungkinan Menteri Luar Negeri yang baru Sugiono ini bicaranya untuk kembali mengimbangi posisi hubungan Indonesia dengan kedua belah pihak, dengan Barat, dengan Rusia. Artinya antara NATO dan non NATO gitu. Kemungkinan saya tidak tahu agendanya apa, tapi buat saya kepergian setelah di-brief oleh Menteri Luar Negeri yang lama, Retno Marsudi, lalu tiba-tiba berangkat ke Rusia. Yang saya tahu langsung saya tahu, Rusia berusaha betul membantu Indonesia dari keterpurukan bidang energi. Saya bilang keterpurukan ya. Bahkan pesawat MiG-nya pun segera dikirim. Jadi yang saya tahu itu saya tahu. Jadi saya tahu betul bahwa Rusia berniat membantu bagaimana terdiktenya Indonesia dalam perspektif energi. Makanya Prabowo kemarin bicara swasembada energi gitu. Swasembada pangan gitu kan. Swasembada air gitu kan. Tapi tidak ada swasembada modal loh. Oh gitu. Dia tidak bicara IKN, dia tidak bicara swasembada modal loh. Gitu. Ya kan nggak ada itu kan, nggak bicara IKN, nggak bicara juga swasembada modal, nggak ada. Tapi bicara rakyat itu kan sebuah literasi yang luar biasa kalau lihat dari speech-nya ketika awal Pak memberikan sebuah keyakinan kepada bangsa ini. Nah, bagaimana komentar Bang Sanusi? Menarik nih, kemarin kita ada diskusi dalam beberapa kali gitu ya, dengan beberapa kalangan. Kita membahas tentang jumlah kata kita, jumlah kata rakyat, dan jumlah kata berani gitu. Saya kemudian jumlah kata kita itu paling banyak.
Jumlah kata kita itu paling banyak. Baru ranking berikutnya itu jumlah kata tadi. Kita harus berani, gitu. Kita harus berani. Kita harus kan disebut kita harus berani menghadapi ancaman, rintangan, hambatan, gitu. Jadi sampai sejauh itu. Nah, ketika harus berani, ya saya tentu berpikir bahwa ini cara Prabowo membangun keyakinan kepada masyarakat Indonesia. Baik pada mereka yang mendukungnya maupun yang tidak mendukungnya, karena kalimatnya kita, untuk kembali membangun Indonesia. Karena itu dia bilang kita harus menegakkan bukan demokrasi caci maki, tapi demokrasi, di sini kan demokrasi santun. Sekarang pertanyaannya, omongan Prabowo Subianto sebagai presiden ini, relevan nggak atau konsisten nggak dengan sistem yang dibangun menurut Undang-Undang Dasar 2002? Kan gitu pertanyaannya. Kan gitu pertanyaan begitu, harus pertanyaan begitu. Relevan nggak dengan yang namanya sistem atau norma dasar yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 2002 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah 4 kali? Kan gitu pertanyaannya. Nggak relevan, nggak konsisten. Kan sudah ada ahli undang-undang ini, Bang Yusril aja sudah sampai bilang itu tragedi Mei itu bukan pelanggaran HAM. Nah, ini kan bingung kita kalau begini negeri kan. Jadi kalau balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diubah 4 kali menjadi Undang-Undang Dasar 2002, walaupun mereka tidak mengakui sebagai Undang-Undang Dasar 2002, tapi faktanya adalah memang Undang-Undang Dasar 2002. Karena mereka menyamakan antara Undang-Undang Dasar 45 yang lama dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diubah 4 kali itu maka saya menggunakan Undang-Undang Dasar 2002 sebutannya. Nah, kalau rujuknya pada Undang-Undang Dasar 2002, maka pernyataan Prabowo Subianto tidak relevan dan tidak konsisten dengan sistem dan norma dasar yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 2002. Undang-Undang Dasar 2002 itu menerapkan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu pasti gaduh. Demokrasi liberal itu pasti gaduh. Tidak ada paham liberal yang tidak bikin gaduh, nggak ada. Kan udah nggak ada oposisi, Bang. Jadi mudah-mudahan nggak gaduh lah begitu. Apa gimana ceritanya? Nah, menarik nih pertanyaan. Pertanyaannya menarik nih. Kan itu pernah dilakukan SBY. Oh iya. Pernah. SBY pernah menyatakan ojo dumeh, jangan gaduh lah. Mari kita ngebangun negeri ini gitu. Betul. Saya tuh heran. Orang-orang yang menerapkan sistem gaduh tapi meminta untuk tidak gaduh, logis nggak? Saya bertanya dulu sama Ahi Santalis kan. Anda menerapkan sistem yang gaduh, Anda pegang norma dasar yang gaduh, dan yang kegaduhan itu Anda laksanakan dalam berbagai kebijakan politik, lalu Anda bilang jangan gaduh dong. Logis nggak omongan itu? Sen kanan belok kiri namanya. Itu dilakukan oleh SBY, itu dilakukan juga oleh Presiden. Dan kali ini Prabowo Subianto juga menyatakan itu dalam pidatonya. Kita ingin menerapkan demokrasi santun. Kalau ingin menerapkan demokrasi santun, maka balik dulu ke Undang-Undang Dasar 45. Demokrasinya sesuai dengan adat budaya kita, bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi musyawarah, demokrasi yang mengutamakan bagaimana kebersamaan itu menjadi hal yang paling utama, bukan demokrasi yang mengutamakan kepentingan individu. Kalau pakai bahasa yang lama, pakai bahasa yang sama, hak milik individual itu dihormati dalam hak sosial. Hak sosial itu menghormati dalam hak individual. Sistem dan penghormatan individual itu masing-masing dalam perlindungan negara, maka negara harus bersikap adil. Selama negara yang tidak adil, ya selama itu kemudian tidak akan ada perlindungan hak individu dalam hak sosial, tidak ada hak sosial yang bisa dilindungi hak individu. Misalnya PSN untuk satu kawasan tertentu, itu kan hak korporasi, itu hak individu jadi jatuhnya. Padahal itu hak sosial. Itu nggak adil. Dari APBN kok itu ya, betul. makanya itu cuma salah satu indikator bahwa sesungguhnya ada ketidakadilan. Nah, bagaimana mungkin kondisi-kondisi yang kita ceritakan dari awal tadi sampai dengan posisi ketidakadilan itu ternyata teraplikasi ke dalam struktur kabinet yang dibuat yang baru. Apa indikatornya? Sejumlah orang lama masuk kembali ke dalam kabinet itu gitu, ke dalam kabinet merah putih gitu. Nah, pertanyaannya, betul nggak mau begitu? Betul nggak mau menjalankan suasana yang tadi yang kita dapatkan, kriminalisasi, ketidakadilan,
kemiskinan struktural, ketidakberdayaan di bidang pangan, ketidakberdayaan di bidang energi, ketidakberdayaan di bidang modal gitu ya. Betul nggak kita kayak gitu? Mau melanjutkan kayak gitu. Apalagi ada Menteri Keuangan bernama Sri Mulyani, sudah satu generasi berkuasa dan bisa menolak kehendak Presiden. Presiden menghendaki badan penerimaan negara, dia menyatakan tidak ada itu pembentukan badan penerimaan negara. Pisah gitu ya. Ditolak itu kayak, itu kan menarik itu, luar biasa itu fenomena-fenomena itu. Nah kalau saya bilang, ini bukan kabinet jangka panjang, kalau saya bilang. Jadi, apa ini kalau dalam strategi dari Nasdem juga tidak menaruh menterinya di situ, wallah alam ya, karena yang sebelum bercerita Nasdem, saya ingin katakan dulu, dalam media sosial yang saya jaga di lingkungan saya sendiri, saya menyebut ini kabinet berumur paling lama 6 bulan. Kalau 6 bulan kabinet ini masih seperti ini, modelnya masih begini, maka dia kehilangan momentum untuk memulihkan. Ini ada dua. Momentum internal dan momentum eksternal. Momentum internal gitu ya, ada keinginan masyarakat banyak memulihkan hubungan sosial yang tadi sudah rusak. Memulihkan hubungan sosial yang dipecah belah karena tesis radikal, karena tesis ekstrim, karena tesis moderat, karena tesis tentang pentingnya menjaga kebinekaan, padahal kebinekaan itu tidak rusak tapi justru dirusak gitu loh. Itu ada momentum itu secara internal. Dan ini kalau dalam teori saya, dalam disertasi saya, ini modal untuk memperbaiki modal sosial, untuk memperbaiki modal finansial. Gitu. Nah, kalau dia merupakan modal sosial untuk memperbaiki modal finansial, maka momentum eksternalnya adalah momentum di mana kita tetap menjaga hubungan baik secara politik dan ekonomi dengan negara-negara mitra, dengan negara-negara tetangga. Gitu. Maka pernyataan soal Palestina sudah benar. Tetapi pernyataan Palestina tentang kita dukung kemerdekaannya harus juga melihat negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, bukan negara-negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Hubungannya melihatnya lebih lanjut gitu kalau melihatnya. Nah, kalau pernyataan Yusril, saya kira saya kebetulan saya tulis dalam Prahara Bangsa. Saya tulis dalam Prahara Bangsa soal peristiwa 98. Karena di sana memang indikasi soal pelanggaran HAM berat dengan penyelesaian judicial atau non-judicial gitu ya. Itu kan ujungnya adalah soal bagaimana kita melakukan rehabilitasi, repatriasi, dan rehabilitasi, dan rekonsiliasi, dan kemudian reparasi. Bagaimana kita lakukan? Contoh sederhana adalah bagaimana Australia melakukan pemulihan hubungan baik dengan aborigin, sehingga Australia mengeluarkan dana sedemikian besar untuk memulihkan hak-hak aborigin. Itu contoh sederhananya. Mestinya Amerika juga begitu terhadap suku Indian. Gitu. baru dia boleh berteriak-teriak tentang boleh demokrasi, jadi pendekar hak asasi manusia dunia. Mestinya dia juga begitu terhadap bangsa Palestina, bukan mendukung Israel. Gitu. Jadi nggak boleh dong Anda menggunakan hak asasi manusia sebagai senjata untuk menekan orang, tapi itu tidak berlaku pada diri Anda. Nggak boleh begitu dong. Gitu. Nggak boleh dong, iya dong. Jadi Australia aja mau kayak gitu sama aborigin, mestinya Amerika mau dong kayak gitu terhadap suku Indian. Mestinya Amerika mau dong kayak gitu terhadap suku bangsa Palestina. Gitu. Karena ini persoalan bukan sekedar genosida, tapi persoalan kan diakui oleh dunia. Ini bukan sekedar problem perang agama, tapi juga memang problem kemanusiaan yang luar biasa, sehingga hampir banyak negara-negara di dunia mendukung mengatasi problem kemanusiaan ini. Gitu. Begitu juga sikap Yusril. Sikap Yusril ya kita selesaikan saja dalam perspektif kemanusiaan, sehingga kita tidak lagi membuka luka-luka lama, karena maksud membuka luka-luka lama itu tertuju kepada
Prabowo Subianto sebagai pelaku penculikan gitu. Motifnya itu gitu. Oh, ke sana lah arahnya. Iya. Gitu. Masih aja dikejar-kejar urusan itu. Ya gitulah hidup ya, memang luar biasa. Tapi janji untuk berani perangi korupsi itu kan sangat tegas disampaikan. Jadi kerja untuk rakyat dan lain-lain. Apakah komitmen anti rasuah ini bisa dikonkretkan? Apa masih bisa kita berharap dari urusan ini? Karena undang-undang perampasan aset pun tidak jadi-jadi nih dibikin. Bagaimana, Bang? Kalau soal korupsi ini, saya Ihsanuddin Nursi menulisnya sebagai berhenti mengkorupsi konstitusi. Oh, itu yang lebih parah ya, korupsi konstitusi. Jadi saya menulisnya itu pada 2004 itu. Sudah 20 tahun lalu berhenti mengkorupsi konstitusi. Undang-Undang Dasar 2002, Undang-Undang Dasar yang 45 yang diamandemen 4 kali itu mengkorupsi nilai-nilai, semangat kejuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, kalau itu saja tidak diselesaikan, pasti yang lain juga akan terjadi korupsi. Itu sederhananya gitu aja logikanya. Gampang aja. Oh, yang namanya nilai-nilai aja Anda korupsi, artinya Anda munafik gitu ya. Ya apalagi yang lain, ya pasti dikorupsi juga. Maka Indonesia kesulitan memberantas korupsi. Nah, sekarang pertanyaannya, oke lah, sesungguhnya dalam realitas korupsi yang di bidang keuangan negara, pernyataan Abdullah Mahua bahwa 90% para menteri yang direkrut itu terkontaminasi atau terindikasi terlibat dalam korupsi, itu betul apa enggak? Gitu kan mestinya. Nah, disitulah sebenarnya rekrutmen kemarin mestinya memperoleh verifikasi dari berbagai lembaga lain. Misalnya begini, Saifullah Yusuf misalnya. Saifullah Yusuf itu mantan wagubnya Pak Dekarwo. Itu ada nggak pengaduannya tentang yang bersangkutan? Dia misalnya begitu gitu ya. Misalnya berikutnya Wahyu Sakti Tranggono. Bagaimana diverifikasi dengan pihak lain, dengan lembaga lain? Dia muncul nggak? Kenapa masyarakat menyebutnya sebagai tangkap, adili, Wahyu Sakti Tranggono misalnya kayak gitu? Kan itu muncul juga kayak gitu. Jadi artinya sejumlah orang harus diverifikasi, harus konfirmasi, verifikasi, dan divalidasi oleh lembaga-lembaga yang menyangkut soal korupsi. Sehingga orang-orang yang duduk memang sudah sejak awal bukan sekedar punya integritas yang tinggi, tapi integritasnya terkonfirmasi. Misalnya begini, salah satunya, orang-orang ini mestinya juga mengumumkan terverifikasi, terkonfirmasi, terverifikasi, dan tervalidasi tentang harta kekayaannya sebelum menjabat jadi menteri. Gitu. Itu kan salah bentuk konfirmasi verifikasi kan? Gampang kan ceritanya? Dibongkar gitu, supaya ketahuan. Nah, itu mau cara rekrutmen. Berikutnya adalah, kalau bicara masuk dalam kerangka sistem, maka yang harus dilakukan adalah sumber korupsi itu di mana? Menurut saya, sejak saya memberikan kuliah di beberapa perguruan tinggi, kejujuran akademik menjadi nomor 1. Jadi ketika orang tidak jujur dalam dunia akademik kalau dulu di SD ulangan nyontek, gitu ya, di SMP kayak gitu, di SMA kayak gitu, kuliah kayak gitu ya, sudah pasti dia tidak punya kejujuran akademik. Jadi ini menyangkut juga bukan hanya si anak didik, tapi si pendidik juga. Pendidiknya mengajarkan nggak kejujuran akademik kayak gitu. Nah, saya pernah memberikan satu model penerapan academic honesty namanya di sebuah universitas. Waktu itu dia kumpulkan para dosennya se-Indonesia, jumlahnya ada sekitar 300 orang. Rata-rata mereka bawa laptop dan rata-rata mereka punya handphone kan sudah. Saya bilang begini, letakkan handphone Anda di atas meja dan yang kedua, tutup laptop Anda tanpa Anda buka. Maka Anda jawab 5 pertanyaan saya dengan tulis tangan.
Tulis tangan. Sudah tulis tangan. Pertanyaannya senang, tapi silakan karena ini dosen-dosen S2, dosen S1, S2, dan mereka sebagian menjadi peserta S3 gitu ya. Maka cukup panjang. Setelah itu saya bilang, buka laptop Anda atau silakan buka handphone Anda, tapi dengan satu tujuan. Cari jawaban saya di mesin pencari. Anda boleh menggunakan mesin pencari apapun silakan. Lalu hasilnya bandingkan dengan tulisan Anda. Lumayan, Masya Allah. Di situ mereka senyum-senyum sendiri. Tapi di situ sebenarnya saya ingin mengatakan, bukan cuma sekedar membandingkan level pengetahuan, tapi sekaligus membayangkan betapa pentingnya kejujuran akademik. Karena jawaban tanpa pengetahuan, tanpa membuka laptop, itu kita tarik, kita ambil. Lalu kita berikan contoh hanya ke beberapa saja untuk dibandingkan dengan jawaban dari mesin pencari di IT. Gitu. Apa poinnya? Poinnya tadi ada 3. Kejujuran akademik saya mampu atau tidak mampu itu terbuka di situ. Karena ada perbandingannya. Gitu. Nah kalau bicaranya lebih lanjut tentang kejujuran akademik ini diterapkan pada kasus Bahlil Lahadalia. Nah kemarin Humas UI sudah menjawab bahwa ada juga yang lebih cepat dari Bahlil. Gitu. Ada juga yang lebih cepat dari Bahlil Lahadalia. Persoalan pokoknya bukan soal cepat atau tidak cepat. Persoalan pokoknya bukan apakah dia punya S2 atau tidak. Persoalan pokoknya adalah, ini menarik di sini. Apakah Bahlil menuliskan sendiri disertasinya? Itu dulu pertanyaannya. Oke, ada orang bilang, nggak apa-apa dituliskan oleh orang lain. Asal arahan dia kepada penulisnya, metodologi di dalamnya, itu sesuai dengan pikiran-pikiran dia. Nah, itu pertanyaan pokoknya. Pertanyaan pokoknya, apakah sang penulisnya itu juga dipanggil untuk membuktikan bahwa itu menarik di situ. Dari sini sudah persoalan honesty akademik. Begitu juga ketika dituliskan dalam Scopus, dalam jurnal. Apakah tulisan dalam jurnal itu dalam bahasa Inggris yang dia buat atau diterjemahkan oleh pihak lain? Kalau diterjemahkan pihak lain, itu tidak bisa diakui sebagai produk dia, karena itu penerjemahan pihak lain. Gitu. Itu honesty akademik. Saya nggak mau masuk ke wilayah lain-lain, saya masuk 2 saja. Apakah dia nulis sendiri, 1. Yang kedua, apakah jurnal yang dia bikin itu dia tulis sendiri apa enggak? Gitu. Insyaallah. Gitu ngelihatnya. Nah, terakhir Bang, kita bawa... Jadi, balik lagi ke soal korupsi, ketika dunia pendidikan tidak jujur, dan Indonesia termasuk ketidakjujurannya tinggi dalam dunia akademik, ya sudah, korupsi akan merajalela. Nah, itu artinya jangka panjang kita membenahi kejujuran akademik. Jangka menengahnya kita membenahi dunia pendidikan kita, informal. Dan ada di depan matanya memperbaiki perilaku budaya para pejabat. Gitu ya. Supaya menjadi teladan yang baik. Nah, jangka pendeknya adalah bersihkan politisi, dari birokrat, aparat penegak hukum yang memiliki gelar berdasarkan ketidakjujuran akademik. Bersihkan mereka. Wah, itu baru asik itu. Itu urusan gelar. Biar pada ingat gelar almarhum dan almarhumah, begitu kan? Nah, itu yang mesti dipersiapkan. Iya. Bang, Oke. Ya. Ini menit-menit, berapa menit lagi? 8 menit lagi. Ini kita ingin membawa pendengar ke peta global geopolitik yang sedang terjadi. Ketika Rusia mulai memakai pasukan Korea Utara, ribuan pula ini sekarang berhadapan. Begitu berita yang beredar sekarang ini. Tapi juga sementara kita lihat juga pasukan-pasukan penyerang Gaza ini ternyata terbukti sebagian itu juga tentara luar yang bukan orang-orang Israel yang berperang menghadapi genosida yang terjadi di Gaza hari-hari ini ketika Yahya Sinwar al-Shahid tewas di atas tanah. Sementara orang-orang di Timur Tengah mengatakan dia macam tikus main di bawah terus. 18 hari tidak turun-turun. Begitu menurut literasi yang beredar. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat perkembangan ini? Ini kan menyangkut perubahan global dunia akan terjadi dari jantungnya konflik dunia sekarang ini. Silakan Bang.
Yang pertama soal Yahya Sinawar. Ini jangan dijauhi tuh mikrofonnya karena ini mengganggu suara. Itu ada problem. Tadi waktu ngomong bersih. Halo. Okay. Halo. Ya. Halo. Jelas, Bang. Ya. Nah, itu bersih. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya. Ya. Oke. Suara saya di situ jernih nggak? Jernih. Jelas sekali, Bang. Oke, baik. Oke, kalau suara saya jernih di situ saya terusin. Yang pertama soal Yahya Sinawar yang katanya diberitakan oleh media-media yang dikuasai oleh Yahudi, diberitakan sebagai berhasil mereka bunuh. Media-media ini memang media-media arus utama yang menguasai pembentukan opini publik global. Nah, problemnya berikutnya, terkonfirmasi seperti apa oleh media lain. Nah, kita tidak punya, hampir tidak punya konfirmasi tentang status Yahya Sinawar sudah terbunuh apa enggak. Itu makanya saya ngambil The Guardian, saya ngambil juga beberapa media lain tentang kemungkinan terbunuhnya Sinawar. Artinya sesungguhnya yang sedang terjadi adalah bukan cuma sekedar perang militer, tapi juga perang informasi. Nah, ketika perang informasi harus kita akui, mereka menguasai dunia informasi. Dari mulai perangkat teknologinya, sampai dengan sistemnya mereka kuasai habis. Itu satu. Yang kedua, soal bantuan Korea Utara ke Rusia. Soal kemudian Israel juga mendaya-gunakan pihak lain. Dalam dunia internasional, memang ada yang disebut dengan tentara bayaran. Tapi dalam dunia internasional juga, ada yang disebut dengan aliansi militer. Oh, iya. Ada aliansi militer. Jadi, kalau kita ngambilnya, kita nggak usah ngambil yang pertama tentang tentara bayaran, gitu ya. Seperti Gurkha dan itu macam-macam itu. Tapi kita ambil saja yang aliansi. Dalam bentuk aliansi sebenarnya dunia peperangan itu sendiri adalah dunia yang menerapkan kemajuan teknologi peperangan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan atau negara yang membantu. Contohnya begitu. Jadi mereka menguji alat yang mereka temukan itu betul-betul punya daya tahan apa enggak. Jadi medan peperangan bukan cuma sekedar menguji militansi, menguji kemampuan, tapi juga menguji temuan. Sampai seberapa jauh temuan mereka hebat. Nah, karena ini merupakan perang akumulasi, yang disebut dengan hybrid war, atau akumulatif war, maka status bantuan Korea Utara kepada Rusia sebenarnya juga menguji beberapa hal. Washington sangat risau dengan kemajuan intercontinental ballistic misalnya Korea Utara. Washington sangat risau. Ditambah dengan kerisauan ICBM-nya Iran. Oh ya. Nah, dua hal itu mempengaruhi posisi dua negara ini. Posisi Korea Utara dan Iran dalam percaturan pertarungan militer, dalam percaturan pertarungan kontak senjata. Dan di sini menyangkut juga soal militansi, karena kemajuan teknologi tidak didukung dengan militansi tidak ada gunanya, gitu ya. Nah, percaturan ini juga menunjuk bahwa posisi Amerika sebagai penguasa dunia dalam pendekatan militer dengan model pendekatan NATO, dengan model pendekatan NATO sudah betul-betul terganggu, walaupun NATO sudah anggotanya makin bertambah. Dan makin mempersempit non-NATO. Padahal Fakta Warsawa sudah tidak ada. Gitu ya. Perang dingin Barat Timur sudah tidak ada. Yang terjadi memang konflik yang mereka sebut sendiri dalam National Defense Strategy of US 2004 dan 2008. Nah, kalau ceritanya Korea Utara ngebantu Rusia, itu juga karena kemarin Amerika juga ngebantu Ukraina sampai turun beberapa ratusan tentaranya untuk menggunakan peralatan teknologi yang dipakai oleh Ukraina dalam rangka menyerang Rusia. Itu kurang lebih terjadi 3 minggu lalu. Sementara untuk membantu Israel dalam rangka menghadapi serangan Iran, Amerika menurunkan juga ratusan pasukannya. Jadi ini peta mutakhirnya begitu. Jadi mereka yang beraliansi secara militer itu akan mendukung mitranya dalam peperangan itu. Nah, ini sesungguhnya makin membuka peperangan meluas. Ketika Israel juga sudah menyerang yang namanya Libanon, bukan hanya Palestina, tapi Libanon, bahkan juga ikut menyerang Suriah.
peperangan sudah meluas dan Iran sudah ikut masuk langsung secara terbuka. Sekarang masuk lagi yang namanya Korea Utara. Berarti peperangan makin melebar. Dia sudah menyentuh kawasan Asia. Nah, begitu masuk ke kawasan Asia, itu yang saya bilang ketidakstabilan Asia makin meningkat. Ini yang saya bilang sesungguhnya pada beberapa kesempatan jauh sebelum pelantikan kabinet Merah Putih tentang bagaimana cara kita mengatasi situasi ketidakpastian. Yang saya bilang Indonesia in the middle of nowhere, tidak ada di mana-mana. Nah, rupanya Prabowo Subianto hendak memastikan posisinya adalah dalam rangka membela kedaulatan militer, kedaulatan Indonesia. Nah, ketika dunia globalnya kayak gitu, yang harus kita lihat adalah bagaimana intensitas peperangan itu berdampak pada persoalan perekonomian. Inflasi kita turunin, Federal Reserve turunin, tapi pada saat yang sama, harga energi terus naik. Itu artinya apa? Artinya Amerika betul-betul mendayagunakan kekuatannya untuk mempengaruhi berbagai situasi agar take a lead-nya, posisi unggulnya di tangan mereka. Sekarang melihat harga energi diperkirakan mencapai 100 minyak dunia gitu ya. Sementara dolar juga akan terus bertahan terhadap beberapa mata uang. Itu artinya negara-negara yang sangat tergantung pada dolar, negara-negara tergantung pada energi dari luar, perekonomiannya akan mengalami kerentanan, akan mengalami gonjang-ganjing, volatile and vulnerable istilahnya. Itu artinya sesungguhnya situasi yang begitu akan mengakibatkan negara-negara yang rentan itu membiayai negara-negara yang menentukan. Nah, Korea Utara punya kedaulatan untuk itu. Rusia punya kedaulatan untuk itu, gitu. Saatnya sama, Iran juga punya kemampuan, maka dia bantu yang namanya Hizbullah, dia bantu yang namanya Hamas, gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan intensitas peperangan meningkat, situasinya makin melebar, perkembangan geopolitik internasional makin tidak stabil. Nah, kalau perkembangan geopolitik makin tidak stabil, para pemimpin yang menghendaki perdamaian, yang Amerika sendiri memberikan waktu sebulan kepada Netanyahu untuk duduk bareng dalam rangka gencatan senjata, saya kira nggak ada gunanya karena Netanyahu makin menunjukkan keberingasannya. Gitu. Nah, artinya intensitas akan terus berjalan. Nah, apakah akan sampai pada perang nuklir? Di sini peranan Cina. Di sini peranan Cina muncul. Nah, menurut saya makin signifikan, bukan muncul. Peranan Cina makin signifikan karena Cina adalah negara yang tidak mengendaki sampai terjadi peperangan nuklir. Karena kalau terjadi peperangan nuklir, posisi semua negara merugi dianggapnya, gitu. Tidak ada yang menang. Ini yang disebut dengan zero sum game. Saya menyebutnya ini zero sum game negatif. Nah, artinya situasi dunia dalam menuju posisi zero sum game negatif. Kalau dia zero sum game negatif, maka pertanyaannya, Indonesia mau ngambil apa dalam situasi zero sum game negatif? Karena itu yang mestinya muncul dalam kajian teman-teman di pertahanan, dalam kajian teman-teman yang melihat tentang sejumlah masalah di Indonesia, itu bertumpuk-tumpuk dan tidak menumbuhkan situasi keyakinan bahwa kita bisa mengatasi zero sum game negatif gitu. Itu penutupnya di situ. Terima kasih. Saya pikir ini sebenarnya satu lagi saya pengen tanya, hikmah, sebuah hikmah di semangat Hari Santri. Ini kan sekarang ini Hari Santri nih, hari tanggal 22 Oktober. Penutup kisah akhir dari kalam kita pagi hari ini. Apa Bang Ihsanuddin Nursi? Balik lagi ke Indonesia dengan semangat Hari Santri, apakah masih kita bisa berharap masa depan Indonesia karena jutaan santri sedang belajar sekarang ini, seperti juga masa lalu, tapi masalah IT menjadi sebuah masalah pula sekarang ini. Silakan Bang. Oke, yang pertama saya menghendaki pesantren di Indonesia mengantisipasi situasi perang pendidikan. Melalui IT, AI, ChatGPT, Artificial Intelligence, itu bisa mengajarkan lebih hebat dari para ustadz musyrif yang ada. Dia bisa mengajarkan lebih hebat gitu ya. Saya misalnya berkali-kali masuk dalam kancah peperangan tentang apakah ChatGPT atau Artificial Intelligence bisa membuat ayat seperti Al-Quran. Saat yang lain kita juga bertanya, apakah ChatGPT AI bisa membuat satu
satu ayat seperti dalam Bible, bukan dalam Injil, dalam Bible, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau bisa, bagaimana susunannya? Wah, terus sampai tanya, sampai kita mendapatkan suatu pembelajaran yang sesungguhnya jika pesantren tidak mengajarkan, tidak mengantisipasi model pendidikan yang bisa dimunculkan oleh AI, maka pesantren itu akan ketinggalan. Dia tidak akan mampu menjawab tantangan zaman. Nah, tantangan zaman itu ada 5. Tantangan zaman pertama soal ICT. Tantangan zaman berikutnya adalah sudah berubahnya budaya Indonesia. Indonesia sudah berhasil diubah budayanya. Ini yang disebut dengan cultural changing, perubahan kultural. Anda bisa lihat bagaimana situasi santri terhadap para kiainya di pesantren. Itu juga sudah berubah sesungguhnya. Jadi sudah terjadi perubahan budaya. Nah, di situ berikutnya, mau tidak mau harus ada perubahan kurikulum. Ini yang saya sampaikan pada pertemuan ulama se-Asia Tenggara 2 Juli 2024 di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Nah, perubahan berikutnya harus dilihat adalah perubahan orang tua. Ketika anaknya dilepas ke pesantren dan anaknya ditanam apa di rumahnya. Ini harus dilihat gitu. Yang paling berikutnya, yang paling penting adalah perubahan pemerintahan. Karena dunia pendidikan berhadapan dengan itu gitu loh. Dunia santri itu berhadapan dengan itu gitu. Kalau dia tidak mengantisipasi dengan baik, dunia santri tidak kemudian dalam posisi yang cukup antisipatif menghadapi itu. Dan kualitasnya tidak dalam posisi kompetensi yang menjawab tentang perubahan itu. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana, hari santri hari ini adalah hari di mana para santri harus mampu menjawab tantangan dan perubahan yang sedang berkumpul, yang sedang bergulat nggak karu-karuan, tanpa kejelasan menuju kemana. Dan karena tanpa kejelasan menuju kemana, maka hari santri selain punya kemampuan, kompetensi mengantisipasi, tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan hadis. Insyaallah. Baharakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.